我们印尼人所有的需要爱的国家。Jadi artinya gini, kita seluruh orang Indonesia harus cinta tanah air Indonesia. Nggak terpikirkan hal itu ya? Kan pasti banyak orang-orang pintar di atas ya Mas Joko ya? Banyak banget. Tapi kenapa kita masih impor? Itu apa aja Mas Joko? Karena kita kurang. Kenapa kita masih impor? Karena kita kurang ya. Kita untuk tahun 2023 aja impor beras kita aja hampir 4 juta ton. Welcome to Big Impact. Halo guys, ketemu lagi sama Fahmi Agelan pastinya, host dari BIMU Studio. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang paling spesial dari negara tirai bambu. Ya, dia akan sharing pengalaman dia, ilmu pengetahuan dia, apa yang dirasain sama dia. Pokoknya semua tentang, pokoknya kalian harus dengerin sih. Harus sih, wajib dengerin. Nih kita perkenalkan Mas Joko Pilanto. Halo. Mas Joko, thank you banget nih udah mau meluangkan waktu ke kita. Mas Joko, saya gak mau panjang lebar. Saya tahu Mas Joko dari Bojonegoro ya. Benar. Bojonegoro. Tapi sekarang malah kuliah di Cina. Ngambil S2 di Cina, doktor di Cina juga. Apa sih yang Mas Joko cari sebenarnya? Yang dicari tuh ilmunya atau apanya? Boleh gak sharing-sharing di sini? Kenapa Cina? Gitu loh. Gini ya. Awalnya tuh saya pikir gini, kayaknya semuanya tuh kayak buatan Cina ya, kayak mulai dari gayung sampai itu cemiti yang kecil-kecil itu, sampai mobil listrik yang keren itu semuanya buatan Cina. Makanya saya bilang kayak, wah Cina ini keren banget gitu loh, semuanya bisa made in Cina gitu. Jadi kayak ya udah deh saya sekolah di Cina gitu. Oke, apa yang dipelajari sama Mas Joko di Cina? Sebenarnya adalah petani ya, dan dapat kesempatan. Petani? Yes. Kenapa harus ke Cina sih? Emang di negara kita nggak ada sekolah petani? Menurut saya kayak Cina hampir mirip gitu dengan Indonesia kalau bidang pertanian gitu ya. Khususnya karena saya di bidang padi ya. Oke. Jadi Padi itu yang musik itu kan? Oh bukan ya? Oh iya maaf, agak jokes bapak-bapak ya. Iya benar. Jadi ya udah saya ambil waktu itu ada kesempatan beasiswa. Iya. Why not gitu, kenapa enggak gitu. Jadi saya ambil kesempatan beasiswa dari pemerintah Cina, dari Xi Jinping. Xi Jinping, wow, Mas Joko. Berarti Mas Joko ini mempelajari tentang ketahanan, tentang pertanian ya? Pertanian, iya. Nah, Pertanian. ini pertanyaan yang paling, yang kan Presiden, Bapak Presiden sendiri sedang membicarakan tentang ketahanan pangan ya di Indonesia ya. Benar banget. Saya ada pertanyaan nih dari teman-teman yang udah ngirim email ke saya juga nih ya. Iya. Oke, siap. Ini bohong sih, bukan emailnya sih, tentang saya sendiri. Oke, Mas Joko nih, melihat kondisi ketahanan pangan di Indonesia saat ini, itu tantangannya apa sih sebenarnya? Oke, pertama kalau kita mau bicara tentang ketahanan pangan, kita harus tahu gitu. Sebenarnya ketahanan pangan itu apa gitu. Jadi sebuah bangsa itu mampu mencukupi ya pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itu disebut dengan ketahanan pangan. Baik itu mutunya harus bagus, jumlahnya harus mencukupi. Kita punya penduduk yang sangat besar ya. Iya. Sekitar 280 juta orang. Ini ada tantangannya sangat besar. Kita penduduk terbesar 4 di dunia ya. Iya, betul. Tentunya dengan konsumsi beras yang sangat tinggi di Indonesia, per tahun itu kurang lebih 115 kilogram. 115 kilogram. Orang Indonesia ya, kebutuhan. Makanya pemerintah itu wajib untuk memenuhi pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ketahanan pangan itu kita bisa artikan juga negara kita ini mampu mandiri memproduksi pangan untuk masyarakat tanpa ada impor atau beli dari negara lain. Emangnya kita yang masih kita impor dan yang masih kita konsumsi itu apa aja sih? Maksudnya yang paling basicnya aja lah. Yang kayak sebenarnya di Indonesia ini mampu memproduksi ini gitu loh. Tapi kenapa kita masih impor? Itu apa aja Mas Joko? Karena kita kurang. Kenapa kita masih impor? Karena kita kurang ya. Kita untuk tahun 2023 aja impor
beras kita aja hampir 4 juta ton. Itu Bulog itu mengajukan ke Kementerian Perdagangan pada waktu 2023 itu sebanyak 4 juta ton. 4 juta ton. Itu nilainya sangat besar, yaitu hampir 1,6 miliar US dollar. Wow. Dan kemudian lagi ada banyak komoditi ya, seperti bawang merah. Maaf, bawang putih. Bawang putih. Bawang putih. Loh saya tuh kalau bawang putih tuh sering banget makan deh. Emang kita impor juga? Iya, kita impor. Kita tahun 2023 aja kita impor itu sekitar 11 juta ton. 11 juta ton bawang putih kita masih Iya, impor. bawang putih kita impor. Emang kita nggak sanggup ya bikin bawang putih, produksi bawang putih gitu? Nanam bawang putih mungkin nggak sih? Mungkin, tapi produksinya tidak bisa meningkat. Produksinya tidak bisa banyak. Itu tantangannya. Kenapa kita masih memerlukan impor itu? Enggak, itu ini kita ngomongin bawang dulu ya. Iya. Kita sebenarnya tanah kita cocok nggak buat bawang putih? Pertanyaan awam deh ya. Cocok nggak misalkan buat tanam bawang putih atau SDM-nya atau keilmuannya lah? Ada nggak sih? Sebenarnya bisa nggak sih? Sebenarnya bisa. Yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana peningkatan riset dan penelitian tentang bawang putih untuk tropical ya, untuk dikembangkan di tropis gitu. Sebenarnya bawang putih ini adalah subtropis. Dia akan memiliki produksi yang sangat banyak atau sangat tinggi itu di negara-negara subtropis seperti dari China gitu. Berarti kan kita udah ngelakuin beberapa kerjasama juga ya sama pihak luar ya. Terus pertanyaan selanjutnya masuk kok. Ini kerjasama, berarti Cina dan Indonesia ini punya kerjasama ya? Untuk saat ini di sektor banyak pangan ya, lah. sektor pangan banyak sekali ya. Khususnya setahu saya banyak untuk di bidang mekanisasi pertanian. Alat-alat seperti paddy planting ya untuk tanam padi secara menggunakan mesin. Kemudian panen padi menggunakan mesin. Itu juga saya lihat sudah ada banyak juga alat-alat mekanisasi pertanian dari Tiongkok itu ke Indonesia gitu. Oke, ini apa sih dampak nyata kerjasama tersebut terhadap produksi atau distribusi pangan yang ada di Indonesia? Tentunya sangat membantu ya, apalagi saat ini kita kekurangan petani ya. Sebentar. Ya, benar. Kekurangan petani, menarik ini. Banyak petani kita yang usianya udah tua ya, udah sepuh gitu. Banyak anak-anak muda yang tidak tertarik di dunia pertanian. Makanya kita harus mengarah ke mekanisasi pertanian atau menggunakan mesin untuk penanaman padi, karena sudah nggak ada orang yang mau nanam padi. Kemudian anak-anak muda juga tidak tertarik di dunia pertanian, dan kalau kita mau panen kita juga sangat susah mencari orang untuk memanen. Akhirnya kita menggunakan mekanisasi pertanian. Nah, itu adalah wujud kerjasama antara dua negara, Indonesia dan Tiongkok, di bidang mekanisasi pertanian yang membantu untuk mensupport ketahanan pangan ya. Karena gini, kalau padi kita udah panen, terus nggak ada yang mau memanen, itu kan kita juga sangat kesusahan kan. Nah, itu bisa mengakibatkan loss production gitu. Makanya kita di zaman saat ini mungkin sudah mengarah ke pertanian yang modern gitu. Kalau Anda lihat sekarang bisa menggunakan drone waktu di mana ini? Di mana? Penyemprotan di beberapa daerah di Indonesia juga udah ada. Udah ada. Apalagi kalau di Tiongkok hampir semuanya itu sudah menggunakan mekanisasi pertanian. Yang menarik bagi saya adalah petani ya. Petani ini berarti di Tiongkok sendiri banyak. Emang ada anak muda yang jadi petani di Tiongkok? Banyak banget. Kemarin saya waktu summer itu ya di provinsi Jiangsu ya, di salah satu kota. Itu saya mencoba ke dinas pertaniannya. Hampir semuanya yang kerja di dinas pertanian juga dan petaninya itu orang-orang muda. Dan yang saya kaget, mereka lulusan S2 dan S3 semua di bidang pertanian. PhD, anak-anak muda. Bener master ya. Jadi petani. Jadi petani juga. Emang gede duitnya? Gede saat ini. Banyak di Tiongkok sekarang eranya sudah kalau di kita mungkin anak-anak muda gak mau jadi petani ya. Sekarang di Tiongkok anak-anak muda
balik jadi petani gitu loh. Kamu yang mencengangkan lagi, mereka petani-petani muda di sana itu gini, mobil-mobilnya mewah gitu. Kalau malam Dina Wah, fine masa dining gitu. dining di restoran petani. Itu petani sekarang saat ini Mobilnya kayak apa gitu. nih? Kayak Jaguar, Lamborghini, Alphard atau apa? Boleh dikatakan seperti itu. So our homework bagaimana kita bisa membuat pertanian atau petani seperti itu gitu. Jadi kalau petani di Cina itu malah jadi pekerjaan yang kayak mewah gitu ya, kayak luxury. Bener saat ini seperti itu. Saat Caranya. ini baru-baru Iya, ini atau? Iya, baru-baru ini banyak anak-anak muda yang mereka ke desa kayak gitu, kemudian membangun desanya, bergerak di bidang pertanian yang sangat maju gitu. Wah, kalau di Indonesia anak-anak mudanya atau Gen Z atau ya yang masih di bawah-bawah kita bisa ya. jadi karena saya sebut tadi ya, Iya. kita Indonesia pada tahun 2023, 2024 kita impor beras aja itu 4 juta ton ya. Nilainya aja 1,6 miliar US dollar. Itu kan nilai yang besar. Kalau kita bisa produksi di dalam negeri, artinya apa? Banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan di dalam negeri gitu, di bidang pertanian. Secara gitu. sederhana, uang tadi lebih baik dialokasikan buat para petani yang Bener pengen jadi banget. petani, digaji gede gitu ya, biar Bener banget. kita nggak usah produksi lagi dari luar negeri. Bener Sorry, banget. kita nggak boleh impor lagi dari luar negeri. Ya, bener banget seperti itu. Wow, iya juga ya. Kenapa nggak kepikiran sama pemerintah ini ya? Saya nggak tahu ya kenapa pemerintah nggak terpikirkan hal itu ya. Kan pasti banyak orang-orang pintar di atas ya Mas Joko ya. Banyak banget yang pintar. Apa sih Mas Joko? Kenapa sih kok pemerintah nggak berpikir kayak gitu kira-kira? Menurut point of view Mas Joko lah. Mungkin untuk saat ini pemerintah juga sudah mengarah ke sana ya. Sudah lihat, mengarah. Iya, kayak peningkatan sumber daya manusianya kayak gitu. Banyak memberikan beasiswa seperti LPDP dan lain sebagainya kan. Salah satu bidang pertanian menjadi prioritas gitu. Salah satunya seperti itu. Karena memang yang dilakukan Tiongkok adalah pertama juga memperbaiki sumber daya manusianya. Jadi anak-anak petani itu kuliah sampai S3 gratis. Per bulan mahasiswa S2 S3 itu seperti digaji kalau di Tiongkok. Itu mahasiswa S2 S3 itu hampir dapat kurang lebih 3.000 RMB ya, sekitar 6 sampai 7 juta. Berapa rupiah tuh? Ya 6 sampai 7 juta rupiah Per per bulan. Mahasiswa iya kayak gitu. Jadi memang dana untuk penelitian di pertanian itu seperti tidak terbatas. Karena Presiden Xi Jinping pun juga bilang ini ketahanan pangan dalam negeri ini harus benar-benar mumpuni gitu loh. Karena dia punya 1,4 miliar orang ya. 1.4. Ya, Iya kan? Itu huge. Huge ya. Bayangkan setiap hari berapa beras yang harus dikeluarkan. Berapa telur, berapa daging ya. Kalau kita bicara tentang ketahanan karena pangan kan banyak ya. Ada pangan untuk sehari-hari seperti beras, jagung, gandum, dan sayur mayur, telur, buah dan lain sebagainya. Itu benar nggak? Saya pernah dapat info juga bahwa di Cina itu kalau misalnya ada COVID lagi, katanya kalau ada COVID lagi, naudzubillah jangan sampai ada COVID lagi aja. Saya takut banget COVID. Saya takut miskin. Saya trauma nggak punya duit. Benar. Katanya di Cina itu kalau misalnya ada COVID lagi atau ada ya penyakit yang serupa COVID lagi ya. Kalau dia udah punya base makanan selama 5 tahun ke depan. Ya benar banget. Jadi di Cina itu bank dia punya food bank. Food bank ya namanya. Ya food bank. Karena kan saat ini dunia memang kadang nggak kondusif ya. Ada perang sana sini gitu kan. Kemudian ada seperti COVID tadi, ada seperti perang mungkin seperti Rusia, Ukraina. Perang pajak juga antara Amerika dan Cina nih. Perang pajak nih. Benar ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada seperti COVID ya. Masyarakat gue ini nggak bekerja gitu selama mungkin 5 tahun atau apa gitu. Mereka masih bisa bertahan karena dia sudah siapkan food bank. Jadi bank pangan gitu. Jadi mereka juga food storage ya untuk penyimpanan benih biji itu sudah sangat luar biasa. Itu kulkasnya segede apa ya?
gila udah deh. Gede banget. Kadang ya makanya Gila. kadang Buat saya tuh 1,4 gila Cina. miliar orang gitu loh. Bener, karena saya pikir Cina gila ya, Cina itu apapun bisa dibuat gitu. Apapun bisa dibuat. Ya, kecuali satu tahu nggak? Apa? Kuota umur. Kota umur. Iya, misalnya oke. gini. Misalnya gini, Oke. Mas Fahmi punya umur tuh dari Tuhan mungkin 80 tahun ya kayak gitu. Kalau Cina bisa buat kuota umur, lo Fahmi mau beli lagi nggak kayak gitu? Gila ya. Cuma itu, umur. cuma Ya, gitu karena yang gua bisa dengar, dibuat gitu. Yang saya dengar juga ada apa? Cina bikin matahari ya. Gila ya, dia bisa bikin matahari buatan yang energinya itu setara dengan matahari. Gila nggak? Gila sih. Gila ini Cina ini Iya, benar. visioner banget sampai berapa tahun ke depan Gila ya, ya. kalau saya di Cina tuh kayak Iya. udah kita hidup di tahun 2000 berapa gitu ya. Kayak apa taksi atau Grab atau Gojek gitu. Iya. Itu sudah pakai apa tanpa sopir gitu Iya. kan ya. Mereka udah gitu, kemudian udah pakai drone gitu. Kadang juga kayak apa ya kalau orang Jawa bilang nggak nyucuk gitu loh kalau mikir Cina gitu. Wah gila sih ini. Ini Iya. ada pertanyaan selanjutnya juga masuk Oke, ya. siap. Bagaimana Indonesia menjaga kerjasama ini tetap seimbang ya. Dan tidak bergantung secara berlebihan nih pada satu negara. Jadi ngejaganya gimana nih antara Cina dan Indonesia? Kalau saya melihat saat ini Cina ya, dia punya teknologi, punya duit, ya enggak? Nggak tahu, saya nggak belum pernah ke Cina ya. Ya, Punya jadi, duit, punya teknologi, Iya, oke. punya duit, punya teknologi. Ya. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai teman ya, Ya. Indonesia dan Cina sudah 74 sampai 75 tahun ya. Ini harus manfaatkan dengan baik gitu. Seperti misalnya bagaimana kita belajar dari Cina, meningkatkan sumber daya manusia, transfer teknologi ya, khususnya di bidang pertanian ya, karena pertanian di Cina sudah sangat modern. Seperti tadi saya bilang mekanisasi pertanian, kemudian misalnya pupuk atau benih unggul, ya kita bisa kerjasamakan dengan mereka, itu harus kita jaga gitu loh, antara kedua bangsa gitu, saling menguntungkan gitu loh. Kalau misalkan menurut Mas Joko nih ya, bagaimana peran generasi muda dan startup agritech dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi internasional seperti ini? Oke, untuk hal tersebut sebenarnya banyak sekali yang bisa dikerjasamakan ya, startup itu. Banyak juga maksudnya yang perlu diimprove di Indonesia seperti tadi bilang kayak green storage, kemudian cold storage, bagaimana penyimpanan barang dari petani sampai nanti ke kota-kota itu kita juga masih punya banyak PR gitu. Misalnya saya panen singkong nih dari Bojonegoro, ingin saya jual ke Jakarta. Gimana supaya tidak busuk sampai sana ya? Mungkin ide-ide seperti cold storage atau startup bidang pertanian untuk membawa langsung produk petani ke end user itu mungkin perlu diperbanyak ya, atau ditingkatkan kayak gitu. Nah, supaya petani banyak mendapatkan manfaat gitu loh. Karena apa yang saat ini terjadi, petani Indonesia ya kita bicara apa adanya gitu. Petani Indonesia itu kalau mau haji itu tidak menjual hasil panennya, tapi menjual sawahnya. Iya kan? Iya juga iya lagi dong. Kayak itu petani kita. lagi Iya, benar lagi gitu. Iya, makanya jadi peran pemuda bagaimana kita bekerja sama dengan negara-negara yang sudah maju, penerapan teknologi itu. Misalnya sekarang penggunaan drone ya. Cina memiliki drone yang bagus ya untuk penyemprotan atau pemupukan. Anak muda Indonesia bekerja sama itu bagaimana berkolaborasi, kemudian itu kita bawa ke desa-desa, ke daerah-daerah untuk mensupport ketahanan pangan. Iya, jadi guys, dilanjutin dari omongan Mas Joko juga. Mas Joko sendiri telah membawa ya kerjasama Cina ke kampus kita ya, kampus BIM University. Kita itu ada project namanya Hybrid Rice ya, betul ya? Hybrid Rice. Hybrid Rice itu. Nah, ini lagi diuji coba di Bali sekarang. Di Bali kita lagi uji coba. Orang Cinanya datang langsung ke Bali, dia lihat sawahnya kemarin ya. Lihat sawahnya sendiri, terus dia akan melakukan kerjasama ini buat kedepannya dan ketahanan pangan, dan itu dimulai dari
Bali dulu. Benar. Dari kampus university. Nah Mas Joko, pertanyaan yang sebelum terakhir nih ya. Kedepannya nih, apa strateginya menurut Mas Joko Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan ya, jangka panjang ya, baik secara mandiri maupun lewat kerjasama internasional seperti dengan Cina kayak gitu Mas Joko. Oke, menurut saya pertama yang harus kita perbaiki adalah sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia seperti Mas Joko sendiri kan Iya. dapat beasiswa di Iya. Cina. Iya. Cina segitu banyaknya masih bisa ngasih beasiswa di luar China di luar ya. Cina, ya benar. Jadi pertama yang harus kita perbaiki adalah sumber daya manusia kita di bidang pertanian. Ya. Jadi harus ada banyak anak-anak kita, Ya. baik itu mungkin sekolah jurusan di SMK Ya. pertanian atau diploma atau vokasi tentang pertanian atau sarjana. Kemudian pasca sarjananya juga harus ditambah gitu sehingga kita riset kita di bidang pertanian baik itu riset dasar atau yang udah advance itu akan semakin baik. Pertama sumber daya manusia tadi, kedua adalah riset. Riset ini pemerintah harus hadir dan mendukung. Betul. Riset di bidang pertanian. Kemudian yang ketiga adalah peran government ya, pemangku kebijakan harus mensupport, mensupport petani. Seperti saat ini sudah bagus ya saya lihat Presiden Prabowo juga sudah memberikan kelonggaran terkait dengan pupuk. Ketersediaan pupuk itu harus tepat pada waktunya, tepat guna kayak gitu. Jangan sampai petani kita nanam pupuknya nggak ada gitu. Komedi tuh. Iya, karena waktunya ingin dipupuk tapi pupuknya nggak ada. Jadi itu nanti kan bisa mempengaruhi hasil ya, dan itu nanti akan juga berpengaruh terhadap produksi nasional gitu loh kalau ketersediaan pupuk itu tidak ada kayak gitu. Dan kemudian juga harga bagi petani itu juga ada harga harga atap dan harga dasar gitu. Petani harus dapat jaminan dari pemerintah bahwasannya yang ditanam ini nanti akan dibeli oleh pemerintah dengan harga yang bagus kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah mungkin juga kerjasama internasional ya. Sejauh mana saat ini pertanian modern seperti apa, kita juga harus catch up gitu. Apa yang sudah ada seperti penggunaan drone, kemudian mesin penanam padi, pemanenan padi atau mesin kemudian pengering padi, kemudian juga kita juga harus membuat tadi food bank gitu. Itu juga kita juga harus mengarah ke sana. Jadi gitu. juga jangan malu juga ya buat teman-teman yang mau jadi petani juga sebenarnya nggak ada masalah. Toh Mas Joko juga pulang ke sini jadi petani kan ya? Benar banget. Oke Mas Joko, ini kita mau closing statement. Mas Joko, biar saya bisa pastikan ke semua orang bahwa Mas Joko bisa bahasa Cina. Jadi Mas Joko tolong ke kamera. Penutupan kasih motivasi pakai bahasa Cina terus ditranslate ke bahasa Indonesia. Boleh? Oke, silakan pakai bahasa Cina dulu ya. Silakan bahasa Mandarin, silakan. 我们印尼人所有的需要爱的国家. Jadi artinya gini, kita seluruh orang Indonesia harus cinta tanah air Indonesia. Wih, keren. Guys, terima kasih yang udah datang. Sudah datang lagi, yang udah nonton ya. Oke, siap. Gue kebiasaan kita nongkrong ya. Okay. Guys, terima kasih yang udah dengerin podcast kita kali ini. Semoga podcast hari ini memberikan wawasan dan edukasi buat teman-teman semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, and share untuk mendengarkan podcast-podcast yang memberikan inspiratif buat kalian semua ya. Terima kasih, saya Fahmi. Welcome to Big Impact.